Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai literasi media dalam pembelajaran. Dalam kelompok 13 ini terdapat anggota yang pertama Prawira Aditya Mawardhana Putra, yaitu selaku saya sendiri, dan yang kedua Sulung Sapa Sabila, dan yang ketiga Vivi Ereka Maharani. Masuk ke dalam materi tersebut, yaitu definisi literasi media dalam pembelajaran. Terdapat tiga kata, yaitu literasi, pembelajaran, dan media. Yang pertama, literasi. Literasi yaitu mencakup seseorang berkomunikasi, praktek, dan hubungan sosial serta kemampuan mengatasi berbagai persoalan. Lalu yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan yang melibatkan berbagai komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Lalu media. Media adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan pesan berupa materi pembelajaran dari guru ke peserta didik. Jadi, literasi media ini adalah kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda serta memahami tujuan penggunaannya. Masuk ke tujuan literasi media pembelajaran. Di slide ini dijelaskan pendidikan literasi media pembelajaran membantu mengembangkan pemikiran kritis serta berpartisipasi aktif dalam budaya media kita. Tujuannya adalah memberikan siswa kebebasan yang lebih besar dengan memberdayakan mereka untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan media. Itulah penjelasan dari tujuan literasi media dalam pembelajaran. Lalu kita masuk ke bentuk literasi media dalam pembelajaran. Terdapat tiga, yaitu media pembelajaran berbasis cetak, media belajar berbasis elektronik, dan yang ketiga media digital atau juga disebut dengan media internet. Yang pertama, media belajar berbasis cetak. Di sini media pembelajaran berbasis cetak adalah media pembelajaran visual yang pembuatannya melalui proses percetakan, yaitu printing atau offset. Media pembelajaran berbasis cetak menyajikan pesan atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan sehingga dapat ditangkap oleh indera penglihatan peserta didik untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua, media belajar berbasis elektronik. Media belajar berbasis elektronik ini merujuk kepada alat persebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, permainan video, komputer, telepon, dan lain-lainnya. Hal ini merujuk kepada pengertian literasi media yang telah dijelaskan. Lalu media digital atau juga disebut dengan media internet. Media digital adalah media yang dikodekan dalam format mesin yang dapat dibaca. Jadi perkembangan media digital ini telah memberikan pengaruh yang sangat cepat ke dalam sistem pendidikan dan pembelajaran kita, sehingga sudah tidak asing lagi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ereka Maharani. Pada presentasi kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan sebelumnya oleh Saudara Adit, yaitu media belajar berbasis cetak. Media ini terbagi menjadi dua macam, yaitu media pembelajaran berbasis cetak dan media pembelajaran berbasis teks cetak. Media pembelajaran berbasis cetak ini merupakan media yang pembuatannya melalui proses percetakan atau printing, atau bisa disebut printing atau offset, di mana media pembelajaran ini menyajikan berbagai pesan atau informasi seputar pembelajaran yang berupa huruf atau angka yang diilustrasikan sehingga dapat dipahami melalui indera penglihatan peserta didik. Contoh dari media pembelajaran berbasis cetak ini seperti poster, komik, kartun, peta, kalender cerita, dan gambar atau foto. Sedangkan yang kedua yaitu media pembelajaran berbasis cetak. Media ini merupakan berbagai media yang digunakan sebagai penyampaian atau proses pembelajaran visual yang digunakan sebagai pesan pembelajaran yang mengandung teks dan ilustrasi pendukung yang lainnya. Contohnya yaitu ada buku teks atau buku ajar,
Lalu ada handout. Handout itu berupa kesimpulan dari berbagai materi. Lalu ketentuan agar menghasilkan visual yang komunikatif pada media ini yaitu yang pertama, mudah dilihat oleh seluruh peserta didik, terutama peserta didik yang duduk di paling belakang. Hal ini bertujuan agar tidak hanya peserta didik yang duduk di barisan terdepan saja yang paham dan mampu mendalami suatu materi, tetapi juga dipahami oleh peserta secara menyeluruh. Lalu dapat menarik perhatian seluruh peserta didik. Hal ini bertujuan agar minat siswa atau peserta didik dalam mempelajari suatu materi maupun pembelajaran itu mereka lebih minat. Lalu yang ketiga, sederhana dan tidak rumit. Dan ini bertujuan agar siswa dapat lebih mudah memahami suatu materi. Lalu visual yang ditampilkan terstruktur dan tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami seluruh peserta didik. Hal ini bertujuan agar menghasilkan suatu pemahaman yang secara runtut, tidak acak, seperti itu. Lalu visual yang ditampilkan benar, tepat sasaran, masuk akal, dan logis. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran yang ditampilkan lebih menonjol visual daripada tulisan. Dan ini bertujuan karena agar menghasilkan visual yang komunikatif dari media tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vivi yang akan membahas tentang media belajar berbasis elektronik. Berbicara barang elektronik, tentu bukan barang yang termasuk mewah ya sekarang, karena semua sudah memiliki barang ini, kalangan menengah, atas ataupun bawah. Ya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya smartphone yang kalian pegang, atau laptop yang digunakan untuk mengerjakan tugas, televisi yang kalian lihat, atau radio, tapi radio sekarang sudah jarang digunakan, mesin cuci, masih banyak lagi. Oke. Berbicara elektronik, perkembangan elektronik juga masuk ke dalam dunia pendidikan. Misalnya alat elektronik ini digunakan sebagai media belajar ya. Di sini media belajar berbasis elektronik dibagi menjadi dua, yaitu audio dan yang kedua adalah audio visual. Oke, kita yang membahas tentang audio dulu ya. Media pembelajaran audio merupakan media pembelajaran yang isi pesannya atau isi informasinya diterima peserta didik melalui indera pendengar. Jadi mereka hanya mendengarkan, tidak melihat langsung. Intinya mereka cuma mendengar toh, oh isinya begini toh, oh jadi tidak cuma bisa membayangkan gitu. Contohnya pada saat peserta didik kita suruh untuk merangkum final Liga Champion ya, misalnya Ronaldo memasukkan bola. Nah, situ peserta didik hanya tahu, oh Ronaldo yang memasukkan bola, tapi prosesnya seperti apa, golnya dari mana, lewat tendangan kaki kanan atau kiri, mereka tidak tahu. Chef New Year ya, mereka cuma tahu New Year yang chef bola, tapi nggak tahu chefnya seperti apa. Oke, di situ kelemahan media audio. Oke, kita akan beralih ke yang kedua tuh, media audiovisual, yaitu media pembelajaran yang isi pesannya diterima lewat alat pendengaran atau dan penglihatan. Jadi informasinya ini mereka melihat juga mendengar. Jadi mereka tidak berandai-andai, mereka tahu faktanya. Oh seperti ini loh. Kita balik ke contoh yang tadi tentang suruh merangkum final Liga Champions. Nah, kalau yang tadi kan Ronaldo memasukkan bola, mereka hanya tahu Ronaldo memasukkan saja. Kalau di sini mereka melihat langsung, oh prosesnya seperti apa. Misal gini, Ronaldo nendang dari luar kotak penalti dengan kaki kanan dan tendangannya melengkung masuk melesat ke sisi kiri gawangnya New Year. Nah, gitu. Jadi peserta didik di sini lebih tahu faktanya, tidak hanya garis besarnya gitu.
saya sudah cukup untuk berbasis elektronik. Kita lanjut ke yang kedua adalah media digital atau media internet. Oke. Media digital ini sudah berevolusi sangat cepat ya, sehingga seluruh dunia ini sudah menggunakan internet dan berlomba-lomba menambah kecepatannya. Dan perkembangan media internet, media digital ini juga mempengaruhi dunia pendidikan. Secara alternatif di dunia pendidikan, media digital ini dimanfaatkan adalah mengubah sistem, atau tidak mengubah ya, menggantikan sistem pembelajaran yang fisik atau analog menjadi sistem digital. Maksudnya begini, jadi dosen tidak perlu bertatap muka langsung dengan mahasiswanya. Dosen bisa lewat jauh untuk melakukan pembelajaran. Jadi misal di rumah, misal di kelas, dimanapun bisa dilakukan. Oke, paham mulai dari sini. Nah, media digital ini kami memberi contoh 4 aplikasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah Google Classroom. Apa sih Google Classroom? Google Classroom adalah pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksud untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membagikan dan menolong golongan setiap penugasan tanpa kertas. Oke, poinnya di sini adalah setiap penugasan tanpa kertas. Jadi di Google Classroom ini dosen menugaskan mahasiswa tanpa perlu penugasan tanpa kertas ya. Nah, jadi mereka hanya perlu menggunakan Word. Sini misal di sini dosen ingin memberikan tugas praktek, bola teknik dasar passing bola voli beserta prakteknya. Oke, kalau secara pasti kan bingung mahasiswa, dikirim lewat apa Pak? Kalau lewat flash disk saya di luar kota, ya sudah saya buatkan classroom. Nah gitu, jadi lebih simpel. Jadi tidak perlu bertatap muka langsung, lewat internet sudah bisa. Misalnya kita mau ngirim video teknik dasar brokoli ya, nah itu kita tinggal kirim videonya dan turn in, tinggal memasukkan saja sudah masuk ke Google Classroom. Oke, yang kedua aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini sangat populer, apalagi sistem lockdown saat ini. Dosen kan tidak bisa melakukan tatap muka langsung dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa atau peserta didik. Jadi dosen menggunakan Google Zoom ini sebagai alat komunikasi atau alat pembelajaran yang tatap muka tapi secara tidak langsung ya. Gitu. Jadi sistemnya seperti video call kalau di WA ya. Gitu. Yang ketiga adalah media sosial, sebuah daring dengan para pengguna dengan mudah berpartisipasi bagi menciptakan isi blog, desain forum dan dunia virtual. Oke, kalau di sini sudah, kalau media sosial sudah tahu ya semuanya, Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp. Oke, di sini biasanya kalau di zaman COVID ini dosen biasanya memberi tugas dan tugas itu juga bermaksud untuk menyemangati COVID. Misal begini, dosen memberi tugas menggunakan foto olahraga untuk dengan caption menyemangati COVID agar masyarakat itu beranggapan bahwa COVID bisa diatasi dengan olahraga gitu. Jadi dengan video tersebut dengan memberikan pengetahuan dengan Instagram dan Facebook kan lebih luas. Nah, jadi masyarakat tahu, walah COVID itu begini bisa diatasi begini. Jadi mengupkan motivasi mereka untuk melawan COVID-19 ini. Nah, keempat adalah Google Form. Nah, Google Form adalah alat yang berguna untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Oke, Google Form ini biasanya digunakan dosen untuk menggunakan kuis. Keunggulannya Google Form di sini
apabila menggunakan multiple choice, di sini langsung ada koreksi, langsung dikoreksi. Jadi dosen atau guru tidak perlu mengkoreksi kembali. Kalau tapi di Google Form ini sistemnya lebih gampang daripada Google Classroom. Oke. Perbedaannya adalah di Google Form bisa multiple choice. Kalau di Google Classroom itu tidak ada multiple choice. Nah, yang kedua, kalau di Google Form Google Form itu langsung bisa melihat nilainya. Kalau di Google Classroom tidak, dosen hanya bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan dan mengkoreksinya adalah dosennya gitu. Jadi di sini perkembangan media sangat berpengaruh ke dalam literasi pendidikan. Menurut saya cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.